Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di podcast Bawah Pohon. Podcast terbaru, Pak. Di bawah pohon ini ya? Di bawah pohon. Ini sebenarnya podcastnya kemarin inisiatifnya anak-anak. Kita melanjutkan dan hari ini teman-teman kita kedatangan salah satu guru ustadz di sekolah kita, yaitu Pak Rizal. Nama lengkapnya dan seterusnya bisa perkenalan dulu. Oke, penonton semua mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri ya. Nama lengkap saya Khoirul Rizal. Ya, di sini biasa dipanggil Pak Rizal. Asal katanya dari bahasa Arab ya. Khairu itu artinya baik atau sebaik-baiknya ya. Anak isim tafdil. Kemudian Rizal itu artinya laki-laki. Jadi orang tua saya berharap dengan nama Khoirul Rizal saya menjadi sebaik-baiknya laki-laki. Kurang lebih gitu, Pak. Kemudian tempat tanggal lahir saya lahir di Pontianak ya. Bukan di Banyuwangi, bukan di Jember. Tapi di sana tanggal 19 Oktober 1994. Kemudian saya berapa nih, Pak? usia 31. Ya? Kebetulan 2 hari yang lalu ulang tahun. Masya Allah. Di hari sebelum hari santri ya. Tanggal 20 Oktober. 19. Hari Minggu kemarin. Sudah genap usia 31 tahun. Saya dulu menempuh pendidikan di Jember, tapi karena tugas saya berada di sekolah ini, sekolah kita tercinta. Mulai tahun 2019 ya, jadi kurang lebih sudah 6 tahun kami di sini. Mungkin itu Pak perkenalan sedikit. Terima kasih. Ini podcast ketiga kita Pak Rizal, kalau Pak Rizal ingat. Betul ya? Ya, di sana dulu hari apa itu? Podcast pertama waktu Pak Rizal awal ngajar dulu. Ya. Pak Rizal cerita kisah di Kalimantan dulu. Ya. Terus yang kedua waktu di channelnya OSIS dan ini. Pak Rizal, boleh diceritakan, ini kan hari santri. Nah, kita ini sebenarnya kan bukan pesantren, sekolah negeri. Nah, kenapa kita ini memperingati hari santri itu kenapa? Jadi begini ya, jadi sudah kami jelaskan juga, mungkin menonton belum ada yang belum tahu. Jadi mulai tahun 2015 Presiden Joko Widodo itu menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Jadi setiap 22 Oktober Hari Santri ini tidak hanya dirayakan di pondok-pondok pesantren, tapi di seluruh Indonesia secara nasional. Nah, termasuk di sekolah kita. Kenapa kita harus memperingati? Supaya kita juga memiliki nilai-nilai atau semangat-semangat seorang santri. Seperti itu. Jadi santri itu secara maknanya sempit, memang siswa yang berada di pesantren, tapi makna luasnya itu juga bisa kepada anak-anak yang berjuang dalam dunia pendidikan, termasuk sekolah siswa di sini di sekolah negeri juga masuk ke dalam santri secara luas, makna santri secara luas. Jadi kita juga harus memperingati hari santri. Seperti itu, Pak Saidi. Jadi santri itu tidak hanya yang ada di pondok, tetapi semua penuntut ilmu ya. Semua penuntut di sekolah negeri ataupun swasta, mereka semua penuntut ilmu itu harapannya bisa memaknai nilai-nilai santri. Seperti itu ya, Pak. Kalau boleh Pak Rizal, di-spill sedikit Pak Rizal, nilai-nilai utama santri itu apa sih yang harus ada di kita itu hari ini? Nilai-nilai santri utama ya. Kemarin juga saya sempat searching, cuma tidak saya sampaikan tadi ketika wawancara karena waktunya. Jadi di Indonesia mobil khusus itu kenakalan remaja, data dari di Indonesia itu semakin hari semakin naik, semakin meningkat. Ya, data kenakalan remaja dan seterusnya. Maka nilai-nilai yang bisa kita ambil di sekolah ini mobil khusus itu adalah bagaimana cara kita takdim ya, atau menghormati seorang guru ya, karena guru itu tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tapi guru-guru itu juga mengajarkan ilmu-ilmu lain, khususnya ilmu tentang adab, tentang sopan santun ya, tentang tata krama, baik itu ucapan maupun perbuatan. Jadi nilai-nilai itu yang harus kita tumbuhkan. Semangat pesantren itu seperti itu. Jadi kepada kiainya, kepada ustadznya, dia tawadhu sopan. Sampai ada yang di beberapa tempat gurunya lewat, dia diam dulu seperti ini, menunggu gurunya lewat.
ya. Jadi itu kalau di sekolah negeri kan tidak ada ya Pak ya? Belum ada. Gurunya lewat, muridnya ya lewat, nggak noleh, nggak salam, gimana itu Pak? Sementara yang saya tahu ini di suatu sekolah di Buma Pak. Saya pernah ke Buma waktu kegiatan MGMP, itu diajarkan di situ juga. Jadi saya lewat itu diam semua, walaupun orang asing bukan gurunya, tapi dia tahu itu tamu guru dari luar. Dia menunjukkan nilai-nilai yang kesopanan yang jarang mungkin terjadi yang kita terapkan. Mungkin harapannya di SMP1 nanti bisa ke depannya ya. Perlu ya Pak ya. Jadi mudah-mudahan bisa. Ada apa ya? Ada sopan santun ke guru dan juga ahli ilmu walaupun dia nggak kenal ya. Ada guru lain, ada kiai, ada ustadz, kita walaupun bukan guru kita secara langsung, kita menghormati, diam, menyapa dan seterusnya. Itu satu Pak Rizal. Yang kedua, mungkin 3 Pak Rizal, apa sifat santri yang harus ada di kita? Yang kedua mungkin yang secara umum ya adalah semangat menuntut ilmu tentunya. Ya, semangat menuntut ilmu. Kalau di pondok pesantren itu sama seperti di sekolah kita. Walaupun tidak ada kurikulum yang mungkin terstruktur ya, tetapi sangat disiplin sekali. Habis maghrib misalkan ya kegiatan ngaji, seterusnya nanti habis isya ada kajian kitab apa, dan itu berlangsung secara kontinu atau secara rutin. Itu yang dikejar juga nilai-nilai kedisiplinan. Makanya harapannya anak-anak ketika atau siswa-siswa lain di sekolah lain yang sedang menonton ya, kita juga harus disiplin. Kalau waktunya pembelajaran, jangan sampai guru itu kita tinggal kemana-mana. Jadi kita disiplin. Jangan sampai gurunya yang repot cari muridnya, harus muridnya. Jangan sampai gurunya yang cari-cari di guru. Jadi semangat menuntut ilmu ya. Ilmu, disiplin ya. Disiplin, pagi itu ya. Kalau di pesantren kan sebelum subuh itu sudah bangun, disiplin. Sudah sholat malam, pagi itu sudah setoran mungkin hafalan, setoran kitab dan sebagainya. Sampai malam itu masih ada acara dan santri mengikuti dengan penuh semangat. Semangat dan disiplin dalam menuntut ilmu. Yang kedua, semangat menuntut ilmu. Yang ketiga nih, apa semangat santri yang harus ada di sekolah-sekolah negeri? Semangat yang ketiga ya, mungkin yang kita bisa ambil itu adalah tanggung jawab kepada diri sendiri ya, karena kemandirian. Karena kita di pesantren dan di sekolah itu juga bisa menanamkan nilai-nilai kemandirian. Salah satunya apa? Contohnya di sekolah, ketika ada tugas dia mengerjakan sendiri, berusaha berjuang sendiri. Nah, tidak ketika datang tugasnya temannya ditarik. Jadi itu ya, jadi kita harus semangat dalam kemandirian ya. Jadi kita harus berusaha untuk bersikap mandiri. Jadi nilai-nilai santri 3 diantaranya itu yang harus kita tanamkan sebagai seorang siswa, walaupun tidak santri saja. Saya jadi ingat Pak Rizal ya, di pondok pesantren itu ya, beberapa saya lihat sarung misalnya, sarung itu wajib, setelah itu pakai sabuk, pakai baju, pakai dasi, pakai jas, sholat itu nggak telat dan sebagainya. Nah, di kita itu kadang-kadang nggak semuanya. Ada anak itu yang baju nggak dimasukkan, seragamnya salah, sininya baju seragam, sininya olahraga, itu gimana itu Pak? Itu juga harus melalui momen ini ya, mudah-mudahan ke depan ya kita bersama-sama bisa menjaga nilai-nilai kerapian tadi itu ya. Jadi al-Islamu jamil ya, wallahu yuhibbul jamil kan gitu. Allah itu menyukai keindahan. Jadi kalau bisa kita sesuai dengan ketentuan. Kalau waktunya hari Senin, waktunya hari Jumat dan Sabtu baju dimasukkan, kita masukkan. Waktunya menggunakan atribut dasi, jas kita pakai. Itu ada nilai-nilai estetika di sana, keindahan dan kerapian. Itu yang juga di momen hari santri ini mudah-mudahan bisa kita tumbuhkan seperti itu. Itu juga kemandirian kan ya? Ya, mengatur diri sendiri, menata diri sendiri. Masuk ganteng aja kudu dipaksa gitu. Seperti itu. Nah, iya. Itu nilai-nilai keindahan ya. Seperti itu. Nah, Pak Rizal, ini yang juga menarik ya. Sekarang itu di sekolah kita itu sekolah negeri tapi ada program santri berasrama, ada program sholat duha setiap pagi, ada program sholat duhur. Itu gimana Pak Rizal? Itu konsepnya gimana itu? Ya. Ini kan sekolah negeri gitu, tapi ada ibadahnya itu gimana itu? Karena di masyarakat Kalibaru ini memang masyarakatnya senang dengan sesuatu yang religi seperti itu, maka sekolah kita menjawab
memfasilitasi. Salah satunya masjid kita ini menjadi ikon ya. Masjid yang sekolah negeri lain mungkin tidak punya seperti kita. Tidak ada Pak ya? Tidak ada ya. Kalau kecuali pondok ya. Kalau sekelas sekolah negeri ya, ini belum pernah tahu saya yang memiliki kapasitas 800 seperti di masjid sekolah kita. Ya. Oh, secara kuantitas menampung 800 mulai dari lantai atas sampai lantai bawah. Nah, masjidnya besar. Ya, kalau kegiatan keagamaan kita tidak repot, satu kali masuk semuanya bisa. Semuanya masuk. Guru-gurunya masuk ya. Dan karena menjawab masyarakat yang religius itu tadi, maka kita adakan program-program keagamaan. Ada sholat duha, sholat duhur, kemudian sesekali kita ada program tadarus juga ya. Dan dalam tadarus hari apa Pak? Ini sementara di pembelajaran PAI Pak. Kalau ada PAI nanti kita ngaji seperti itu. Nah mungkin ke depan bisa melalui OSIS nanti bisa mengadakan program khusus yang memang tadarusan atau hataman sebulan sekali lah. Iya. Ya, jadi untuk menanamkan tadi kecintaan kepada Al-Quran. Jadi itu Pak, masyarakat itu memang yang asrama Pak, di Sepil Pak. Ini mungkin ada yang belum tahu. Kalau SMA itu MAN ya mungkin ya, setingkat SMA MAN itu ada asrama. Itu kan ada di beberapa yang terdekat Genteng ada. Kalau SMP enggak ada Mas ya. Sementara kalau SMP negeri ya belum. Nah, itu gimana itu Pak? Konsepnya gimana? Ya, lagi-lagi sekolah kita ya. Jadi konsep awalnya sebenarnya karena kita tadi sudah bangun masjid, Pak. Jadi masjid itu kita tidak hanya cukup membangun, tapi kita juga harus memakmurkan begitu. Makanya dengan memakmurkan masjid ini, bagaimana caranya? Langkah-langkahnya, harus ada yang tinggal di situ. Anak-anak untuk memakmurkan masjid kita supaya masjid kita 5 waktunya terjaga. Minimal sing adzan enek. Iya betul. Jamaah rutinnya ada. Jadi konsepnya seperti itu. Makanya mulai 4 tahun 5 tahun yang lalu kita masjidnya belum berdiri, kita sudah ke sana, sudah ada siswa yang pondok yang mau di asrama di sini. Walaupun tidak banyak, tetapi alhamdulillah bisa menjaga waktu sholat di masjid kita. Seperti itu. Nah ini mungkin terakhir ini Pak Rizal. Ya. Jadi Pak Rizal di sini memang guru agama. Jadi berbicara hari santri, mewujudkan lingkungan belajar yang seperti pesantren. Nah peran kita nih yang bukan guru agama, ini gimana ini mensupport keinginan itu gimana ini? Siap. Ini saya teringat dengan ketika saya kuliah, ketika saya PPG ya, program profesional guru dalam meningkatkan profesional guru. Itu dosen pembimbing saya selalu berkata seperti ini, walaupun kamu guru apapun, ya, jangan lupakan setiap mengajar, sempatkan untuk memberi nasihat atau mengucapkan pesan-pesan moral. Jadi guru umum itu ketika walaupun bukan guru agama, tapi yang dibutuhkan anak-anak bukan hanya religinya, tetapi juga nilai-nilai moral, nilai-nilai adab, akhlak. Itu semua guru saya yakin bisa menjelaskan hal tersebut kepada anak-anak ya. Jadi tentang kejujuran, tentang tadi itu kedisiplinan, tentang semangat beribadah, saya yakin semua Bapak Ibu guru bisa ya. Jadi itu Pak Swedi mungkin langkah-langkah dari guru-guru yang lain ke depan mungkin bisa menyelipkan pesan-pesan moral di setiap kali mengajar. Ya, nggak hanya guru agama. Nggak hanya guru agama yang bertanggung jawab. Dan tidak hanya di hari santri. Betul. Hari santri hanya mengingatkan. Hari santri ini ada momennya. Yang penting itu setiap hari, setiap pertemuan itu harus. Yang sulit itu konsistennya, Pak. Termasuk program duha dan duhur tadi. Kalau kita tidak konsisten, kayak gini ya, program ibadah itu kan terkesannya sing teng-meteteng itu kan hanya guru agama. Iya. Iya betul. Ya kan? Ya. Yang mengingatkan salat duhur hanya guru agama. Padahal kan ya semuanya harus mengingatkan. Iya. Jadi peran guru yang lain juga sangat ditunggu dalam meningkatkan suasana belajar yang seperti di pondok pesantren. Monggo Pak Rizal mungkin sebagai penutup ucapan selamat hari santri atau bagaimana mungkin. Siap. Silakan. Ya, sebelum ditutup ya, kita ingin memberikan sedikit kepada seluruh siswa dan santri tadi dalam makna luas ya, santri dimanapun berada melalui momen Hari Santri Nasional ini. Mudah-mudahan kita menjadi santri atau siswa yang lebih baik lagi ke depan ya. Tadi sudah saya sampaikan, ke depan lebih menjaga tutur kata ya, karena sekarang banyak anak-anak yang toksik istilahnya itu dalam bahasa pergaulan,
Nah, dengan adanya Hari Santri saya ingatkan, tolong kalau tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Itu ada hadisnya juga itu. Nah, jadi itu ya dari segi akhlak, mudah-mudahan kita bisa meningkatkan karakter sopan santun kepada sesama teman, kepada guru, wabil khusus kepada kedua orang tua kita. Ya, melalui peringatan Hari Santri mudah-mudahan kita bisa semakin memperbaiki diri dan menjaga hubungan dengan orang lain. Mungkin itu Pak Soedi, selamat Hari Santri Nasional tahun 2025. Baik, terima kasih Pak Rizal. Saya tutup dengan pantun. Siap. Kalau ke pasar jangan lupa beli kuaci. Kamu para siswa jangan lupa kamu itu santri. Wah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.